Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Ahmad Nizar dengan NIM 004. Di sini saya akan menjelaskan akan presentasi tentang makalah saya, yaitu faktor daya, dengan dosen pengampun Bapak Widi Ariwibowo, STMT. Next. Ini latar belakang, yaitu faktor daya mencerminkan efisiensi listrik. Faktor daya merupakan ukuran seberapa efisien energi listrik digunakan dalam suatu sistem kelistrikan. Dalam makalah yang saya buat, bahwa faktor daya adalah perbandingan antara daya aktif, yaitu P, yaitu daya yang benar-benar digunakan melakukan kerja nyata seperti memutar motor atau menyalakan lampu, dengan daya semu, yaitu gabungan antara daya aktif dan daya reaktif. Semakin tinggi nilai faktor daya, semakin efisien sistem listrik tersebut, karena berarti sebagian besar daya yang disuplai digunakan untuk kerja nyata, bukan terbuang dalam bentuk daya reaktif. Di sini ada gambarnya, yang dimana S itu adalah daya semu, P adalah daya aktif, dan Q adalah daya reaktif. Lalu tujuan presentasi ini ada dua, yaitu memahami konsep faktor daya, menganalisis penyebab dan solusi. Definisi faktor daya. Jadi perbandingan daya aktif dan daya semu itu apa? Kita ketahui faktor daya adalah rasio antara daya aktif dengan daya semu dalam suatu sistem kelistrikan. Daya aktif merupakan energi listrik yang benar-benar digunakan untuk melakukan kerja nyata, seperti penggerakan motor atau menyalakan peralatan elektronik. Sementara itu daya semu adalah total energi yang mengalir dalam sistem, termasuk daya aktif dan daya reaktif. Nah, sedangkan daya reaktif sendiri digunakan untuk kerja, tetapi diperlukan untuk membentuk medan magnet pada perangkat seperti motor atau transformator. Lalu nilai ideal faktor daya itu berapa? Ya, faktor daya dinyatakan dalam bentuk angka antara 0 hingga 1 karena merupakan hasil pembagian antara daya aktif, yaitu yang benar-benar menghasilkan kerja, dengan daya semu, total daya yang mengalir di sistem termasuk daya reaktif. Nilai 1 menunjukkan bahwa semua daya listrik yang dikonsumsi digunakan secara efisien untuk kerja nyata, tanpa ada pemborosan dalam bentuk daya reaktif. Kondisi ini disebut sebagai sistem dengan faktor daya ideal, yang sangat diharapkan terutama dalam sistem kelistrikan industri dan komersial. Jadi faktor daya itu yaitu di COSPI itu. COSPI itu COSPI adalah faktor daya. Lalu dampak faktor daya rendah ada 3, yaitu naiknya arus menyebabkan rugi daya dan meningkatnya panas pada kabel. Dan yang kedua, biaya operasional tinggi dan penalti PLN. Lalu umur peralatan listrik menurun. Nah, untuk ketika arus naik, maka faktor daya rendah lebih banyak menghasilkan daya reaktif. Akibatnya arus listrik yang mengalir menjadi lebih besar untuk menghasilkan daya aktif yang sama. Arus yang besar menyebabkan rugi daya yang lebih tinggi,
sesuai dengan rumus P sama dengan I kuadrat kali R dan menimbulkan panas berlebih pada kabel dan peralatan. Ini menyebabkan efisiensi sistem menurun dan bisa mengganggu kestabilan jaringan. Lalu yang penjelasan kedua yaitu karena pemborosan energi dan beban lebih besar, pelanggaran harus membayar biaya listrik lebih tinggi. PLN juga menerapkan penalti bagi pelanggar industri atau komersial yang memiliki faktor daya di bawah standar. Ya, biasanya faktor dayanya itu kurang lebih 0,9. Maka faktor daya rendah secara langsung berdampak pada pemborosan biaya. Lalu untuk penjelasan selanjutnya yaitu beban arus berlebih mempercepat keausan pada komponen seperti motor, transformer, kabel, dan saklar dan menyebabkan panas yang terus-menerus menurunkan usia peralatan dan meningkatkan resiko kerusakan. Lalu selanjutnya itu penyebab rendahnya faktor daya. Itu ada dua, yaitu beban induktif dan tidak ada kapasitor. Beban induktif seperti motor, transformer, dan lampu neon itu penjelasannya beban induktif adalah peralatan yang menggunakan kumparan atau lilitan seperti motor listrik, transformer, dan lampu neon. Saat bekerja, peralatan ini menghasilkan daya reaktif karena membutuhkan medan magnet untuk beroperasi dan menyebabkan daya reaktif ini tidak menghasilkan kerja nyata tetapi tetap mengalir di jaringan dan menyebabkan pergeseran fasa antara arus dan tegangan. Akibatnya arus listrik meningkat dan faktor daya menurun. Jadi beban induktif ini bisa menyebabkan pergeseran fasa antara arus dan tegangan. Jadi bisa menyebabkan arus atau tegangan itu leading atau lagging. Lalu yang kedua, tidak ada kapasitor. Dalam sistem listrik khususnya banyak penggunaan beban induktif seperti motor, listrik, dan trafo akan menimbulkan daya reaktif. Daya ini tidak menghasilkan kerja nyata tetapi tetap mengalir dalam jaringan untuk membentuk medan magnet. Maka faktor daya akan menurun. Nah, kapasitor ini berfungsi untuk mengimbangi atau menetralkan daya reaktif tersebut. Dan kapasitor ini menghasilkan daya reaktif dengan arah yang berlawanan dengan yang dihasilkan oleh beban induktif. Lalu solusi peningkatan faktor daya. Di sini ada 3, yaitu kapasitor bank, lalu filter harmonik, dan sistem otomasi dan IoT. Nah, kenapa kapasitor bank? Kapasitor bank adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan daya reaktif yang berlawanan dengan daya reaktif dari beban induktif. Ketika kapasitor dipasang, ia akan mengurangi jumlah daya reaktif dalam sistem. Ini akan meningkatkan faktor daya karena porsi daya aktif terhadap daya semu lebih besar. Lalu kenapa memakai filter harmonik merupakan solusi peningkatan faktor daya? Yaitu pada sistem yang menggunakan banyak peralatan elektronik modern seperti inverter, UPS, dan VFD, arus dengan tegangan bisa mengalami distorsi harmonik. Distorsi ini bisa menyebabkan faktor daya menurun bahkan ketika secara tampak terlihat efisien. Filter harmonik membantu membersihkan sinyal listrik dari distorsi sehingga faktor daya tetap optimal. Lalu
Kenapa sistem otomasi dan IoT menjadi solusi peningkatan faktor daya? Yaitu sistem otomasi berbasis IoT memungkinkan pemantauan faktor daya secara real time dan koreksi otomatis. Dengan menggunakan sensor seperti ISP32 atau PZEM004, sistem ini bisa mengaktifkan kapasitor saat dibutuhkan tanpa campur tangan manual. Hal ini mencegah faktor daya jatuh saat beban berubah-ubah. Lalu kesimpulan dari presentasi ini, faktor daya adalah salah satu kunci utama dalam menciptakan sistem listrik yang efisien. Semakin tinggi faktor daya, maka semakin besar energi listrik yang benar-benar digunakan untuk kerja nyata, bukan terbuang sebagai daya reaktif. Jika faktor daya rendah, sistem menjadi boros energi, arus listrik meningkat, dan peralatan bekerja lebih berat. Semua itu berujung pada pemborosan biaya dan potensi penalti dari PLN, khususnya di sektor industri. Oleh karena itu, penting untuk melakukan koreksi faktor daya agar menggunakan listrik menjadi lebih hemat dan efisien. Koreksi ini bisa dilakukan dengan menerapkan solusi teknologi seperti kapasitor bank, filter harmonik, dan kontrol otomatis berbasis Internet of Things atau IoT. Dengan solusi ini, kita tidak hanya menghemat biaya listrik, tetapi juga menjaga stabilitas sistem dan mendukung pengurangan dampak listrik akibat konsumsi energi berlebihan. Oke, saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.